pengajiannya ya, atau acara intinya jangan terlalu kaku, teman-teman santai ya. Anggap aja ngobrol, kalau ceramah terlalu bosankan anggap aja ngobrol ya, diskusi ya, jangan terlalu kaku, santai ya. Oke, sebenarnya saya serahkan kepada Bapak Haji Fadil dan Bapak Haji Fadil bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya juga sangat senang sekali pada malam hari ini bisa berkumpul dengan para pemuda dan remaja dalam forum kajian pemuda Puri Kartika. Tadi ada sebutannya Faiz, apa namanya? Ikatan Pemuda Puri Kartika Kota Serang, Cipocok Jaya, Kota Serang, luar biasa. Ya, Ita maka ada apa juga? Ada Instagramnya, nanti saya follow. Baik, ini kajian para pemuda. Walaupun di flyernya di sana disebut ada rujukan kitabnya, yaitu Kasyifatus saja. Ustadz Ari bawa kitabnya, kalau saya bawa PDF-nya ada di HP saya. Jadi saya ada kitabnya selain yang ini. Akan tetapi tadi saya sudah sampaikan kepada Ustadz Ari untuk kajian kitabnya, karena perlu ketekunan yang lebih, maka saya mengundang Ustadz Ari dan siapa saja yang mau ikut untuk silahkan datang, bisa belajar kitab itu atau belajar bahasa Arab atau yang lainnya, saya temenin belajar. Kalau di sini karena lebih beragam minat dan yang lainnya, maka kita kajiannya umum saja. Saya sempat bilang ke Agus, maaf ya Pak, Bapak jangan nengok kalau saya panggil Agus ya. Calon ketua DKI kan udah ada Pak Agus, ini udah ada Pak Agus Ali Zawabi, selanjutnya Agus. Baik, ya. Inginnya kajiannya bisa cair seperti dikatakan Faiz tadi, seperti Habib Ja'far misalnya kayak gitu. Tapi skill dia dengan skill saya beda, gitu ya. Jadi sampai seperti itu mungkin nggak bisa, tapi ya kita usahakan kajian ini tidak tegang, kemudian bisa lebih dekat kepada kebutuhan Anda. Ya saya belum tentu bisa terus mendampingi, tapi kita usahanya arahnya ke sana. Di sini yang merasa dirinya paling muda siapa coba, Cung? Ya. Yang disebut remaja itu umur berapa sampai berapa, Yuda? Nggak ada salah, kita ngobrol doang ini mah, jangan takut. Menurutmu yang disebut remaja itu umur berapa sampai berapa? Remaja. Saya punya contekan, kamu nggak punya, jadi jangan takut salah. Iya, saya ada di sini. 10 sampai 15 tahun itu menurut WHO. Betul, itu menurut WHO. Sejak 10 itu sudah disebut remaja. Berarti kalau sekolah kelas berapa tuh? Kelas 4 kira-kira ya. SD masih. Iya, sampai tamat SMP, tamat sanawiyah, itu remaja. Tapi ada menurut yang lain. WHO itu bagian dari PBB. PBB sendiri punya definisi berbeda. Berapa Pak Is? Tebak aja, jawabannya ada di depan saya. 12 sampai 17. Meleset dikit, tambah 3. 15 sampai 24. Umur berapa sekarang? Saya. Iya. 42. 28. Iya, Mas udah lewat. Kalau menurut PBB, jadi udah masuk bukan remaja lagi. Ada lagi menurut kita sensus nasional. Berapa Rian? Yang saya kenal aja dulu. Iya. 11 sampai 17. 14 sampai 24. Menurut sensus nasional disebut remaja 14 sampai 24. Kemudian di Indonesia 11 sampai 24 itu disebut remaja selama dia belum menikah. Jadi pengertian remaja itu
berbeda-beda. Begitu. Ya, kalau menurut Islam ada akil balik, menurut Anda antara konsep remaja dengan konsep akil balik itu persis sama atau hanya beririsan saja? Itu hubungan lingkarannya kayak gimana? Lingkaran yang berbeda atau lingkaran tadi besar dengan kecil atau lingkaran yang beririsan? Jangan takut salah. Tidak ada jawaban yang salah. Gimana Pak Is? Pendapat saya Pak. Iya. Air balik itu adalah lingkaran kecil di dalam remaja. Jadi yang lebih besar adalah remaja. Tergantung Pak ya, kita patokannya remaja berdasarkan apa? Iya. Kan remaja itu kan berdasarkan umur ya, patokannya. Tapi kan kalau air balik kan tergantung Allah ngasih kita kapan. Iya. Baik. Jadi remaja lebih besar daripada akil balik. Ada yang punya pendapat berbeda? Sampingnya Faiz, nggak apa-apa. Senior ya. Siapa namamu? Lupa saya, kenal kecilnya. Andi, iya Andi. Cocok nggak sama pendapat Bang Faiz? Jangan cocok, beda pendapat. Harus sendiri. Ya, sama enggak? Kata dia, remaja tuh lebih banyak daripada akil balik. Akil balik lebih sedikit. Hah? Enggak, beda. Sebaliknya, yang akil balik lebih banyak daripada remaja. Mengapa? Nabil lebih setuju pendapat Bang Faiz atau pendapatnya Andi atau punya pendapat sendiri? Albi. Bahasa Arab bukan? Kalau bahasa Arab Mesir itu artinya hati. Nggak tahu tapi itu pakai bahasa Arab Mesir atau bahasa yang lain. Ya. Ada yang cocok dengan pendapatnya Andi? Sampingnya Albi siapa? Alam. Mana menurutmu yang lebih banyak? Remaja atau orang akil balik? Remaja lebih banyak. Saya akil balik nggak? Oke, saya kasih penjelasannya dulu. Nanti perempuan juga ikut bicara ya. Akil artinya berakal sehat, berakal normal, tidak idiot, tidak korslet jadi gila. Gitu ya. Pokoknya dia ya normal. Dia kalau orang berbicara dia bisa paham, dia juga bisa membuat kalimat sehingga pesannya bisa dipahami oleh orang lain. Bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik dan buruk, itu akil. Sejak anak kecil dia sudah bisa diajak ngobrol dan sebagainya, dia sebenarnya sudah mulai akil juga. Tapi punya istilah tersendiri kalau dalam fikih. Istilahnya tamyiz. Bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik dan mana buruk. Ya bisa diajak berbicara. Ya terus sampai dia dewasa itu dia terus akil sampai tua, sampai ya selama dia bisa berpikir normal. Balik artinya mencapai usia 15 tahun gitu. Mau laki-laki mau perempuan, kalau sudah 15 tahun dia sudah balik. Kemudian bisa terjadi lebih cepat. Untuk laki-laki itu ditandai fisiknya dia bukannya mandi basah, mimpi basah. Mimpi basah itu ya pas dia bangun celananya basah, tapi bukannya ngompol, ya keluar cairan yang disebut dengan mani. Gitu. Bisa juga bukan karena mimpi, tapi ya karena faktor-faktor yang lain sehingga keluar air mani. Nah itu walaupun belum berusia 15 tahun dia sudah disebut balik. Ya terus dan seterusnya. Jadi kalau laki-laki itu salah satu tanda utamanya. Tanda yang lainnya keluar jakun, kemudian bulu-bulu kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu di kemaluan, ya itu tanda sekundernya.
Untuk perempuan tanda utamanya adalah haid. Gitu. Sebelum 15 tahun kalau sudah haid, bahkan misalnya di umur 10 masih kelas 4 SD, ya dia sudah akil dan balik. Jadi akil balik itu adalah kondisi tercapainya kedewasaan secara biologis yang ditandai dengan kematangan alat reproduksinya, alat untuk berketurunan. Begitu. Jadi kalau kemarin ada viral anak SD hamil, ya mungkin saja karena organ reproduksinya sudah dewasa seperti itu. Nah, dengan pengertian seperti itu, kalau Anda membayangkan akil balik itu lebih kecil daripada remaja, maka yang dibayangkan adalah awalnya saja, gitu ya. Kapan dia mulainya bisa di umur 10, 11, 12, atau belum pernah mimpi sampai usia 15 tahun, belum haid pertama sampai usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun itu sudah disebut akil balik. Gitu. Jadi sebenarnya nanti orangnya bakal lebih banyak yang akil balik, karena saya dan Pak Agus juga akil balik, gitu kan, dan sudah tidak remaja lagi ya Pak, kita jelita jelang 50 tahun. Baik, sampai poin ini apakah ada pertanyaan? Silakan. Olid, silakan. Baik Pak, tadi kan terkait akil balik kan, balik itu sudah mencapai 15 tahun ya. Akil itu, sedangkan akil itu berakal. Berarti akil balik itu kan bagian dari proses remaja dulu atau balik dulu Pak? Baik, ya. Terima kasih. Jadi bisa dua-duanya, bisa dia remaja dulu. Kalau 10 tahun sudah mencapai umur 10 tahun kan menurut WHO dia sudah remaja. Tapi misalnya perempuan belum menarche itu haid yang pertama, sebutannya menarche gitu. Laki-laki belum keluar air mani, dia sudah remaja tapi belum balik. Begitu. Ya bisa juga sekaligus dua-duanya, dia remaja dan juga akil balik. Ada yang ingat nggak di sini? Laki-laki. Kalau haid, saya yakin lebih mudah diingat. Kapan haid pertama? Ada yang tahu mengapa konsep akil balik ini jadi sangat penting? Kalau sudah akil balik, pahala dia dapat, dosa juga dia dapat. Kemudian denda juga dia bisa nanggung sendiri, kecuali denda yang terlalu besar. Itu masih misalnya kayak pembunuhan gitu ya, sehingga hukumannya lebih tinggi daripada misalnya sekedar makan satu porsi bakso di depan. Kalau kita kembali ke umur tadi, anak kapan dia pertama kali haid dan pertama kali mimpi basah, ada yang bisa memperkirakan nggak resiko apa yang terjadi terkait dengan kewajiban dia ibadah yang kalau nggak dikerjakan kata Rizky berdosa? Umur 10 tahun tiba-tiba karena gizinya bagus dia mimpi basah, orang tua masih mungkin belum memperkirakan, anaknya masih dianggap masih kecil. Perkenalkan saya Agus. Saya mau bertanya, tadi kan melontarkan pertanyaan mengapa konsep akil balik itu sangat penting, ya kan? Untuk umat Islam untuk dijawab dengan ayat itu, seenggaknya kita tahu di mana posisi umur kita itu udah menanggung dosa, ya kan? Nah, yang saya pertanyakan di sini itu gimana kalau seorang anak ini dari kecil dia itu sudah tidak ada kedua orang tuanya, gitu kan? Apalagi kan ini konsepnya lumayan ya di Muharram ya. Jadi setidaknya itu tanggapan dari Bapak itu kayak gimana gitu? Apakah nanti dosanya ini ditanggung dengan orang tuanya yang sudah dikubur atau gimana? Saya tidak tahu.
Ya, pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa. Kamu berhak dapat hadiah. Wafer ya. Iya. Pendidikan anak itu hukumannya fardu kifayah. Kalau satu sudah ngerjain, yang lain gugur kewajiban. Sama seperti sholat jenazah. Yang ngelakuin satu, langsung sudah bebas dari tanggungan dosa, tanggungan kewajiban mengeluarkan itu. Kalau nggak ada yang ngelakuin, itu baru langsung dosa semua. Tapi ada urutannya itu untuk masalah pendidikan anak ini yang harus ditanyakan. Yang pertama tentu saja yang dinamakan anak, yaitu orang tua, yaitu ayah. Setelah ayah adalah ibu. Kalau dua-duanya ada konsep keluarga besar, gitu kan, ada buah, mamang atau bibi. Yatim ini tidak boleh terlantar, gitu. Dalam hal kebutuhan fisik yang utamanya primer, makan, pakaian, pendidikan, semuanya itu nggak boleh terlantar. Jadi kalau orang tuanya nggak ada, maka keluarga besarnya pertama dari pihak kaya yang berkewajiban. Gitu. Kalau yang sudah meninggal, jelas dia nggak menanggung dosa. Gitu. Dosa itu hanya diperoleh seseorang ketika dia masih hidup. Ya. Setelah dia meninggal dunia, maka kewajibannya sudah tuntas. Kalau masih ada anak kecil, itu menjadi tanggungan dari keluarga besarnya. Kalau keluarga besarnya enggak, ya keluarga itu jadi wali ya sebenarnya ya. Kalau dia punya kakak laki-laki, punya adik yang masih kecil, misalnya maaf kayak Ustaz tadi punya adik yang masih kecil enggak? Belum balik, nggak ada. Misalnya kalau ada, bisa kakak dulu, kan ibu, kakak, terus setelah itu mama, tua, bibi. Kalau misalnya nggak ada juga nih, memang orang tuanya si yatim ini adalah anak tunggal di semua keluarganya juga. Dia nggak punya mama, nggak punya bibi, nggak punya tua. Maka dia menjadi tanggung jawab umat Islam. Dia nggak boleh tetap terlantar. Jadi kalau tadi terjadi kasus yang disampaikan oleh Karus ini, maka pada saat itu semua umat Islam yang menanggung dosa. Karena nggak ada yang ngajarin dia. Ya sebenarnya jadi di sini di satu sisi ada bulan Muharram ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat, bukan cuma santunan yatimnya, tapi juga seperti yang disampaikan Taufik tadi, ya, penghormatan terhadap anak yatim itu. Walaupun dari bahas bisa kita tambahkan di sini, penghormatan itu termasuk kebutuhan pendidikan dia. Jadi diperhatikan ya anak-anak kecil kita yang ada di sini, yang sholat bareng kita, sholat maghrib, sholat isya itu, walaupun misalnya fisiknya masih di atas anak-anak, tapi mungkin tadi termasuk yang kita bahas secara umur sudah di atas 10, sudah di atas 12, mungkin bisa mimpi, sehingga dia sudah harus sholat dengan benar. Gitu. Kalau dia sholatnya nggak benar, dia bakal menanggung dosa. Ya kalau dia orang tuanya aja dengan gitu kan. Saya Ustaz misalnya, Agus sebagai DKM menanggung dosa karena masih ada orang tuanya. Tapi kalau misalnya dia gitu, maka yang mungkin dari Ustaz dulu kali ya, atau keluarganya dulu dari juga. Yang menanggung dosa. Saudara ya, yang nggak datang di salah itu. Berikutnya silakan. Apalagi saya Farhan baik. Perkenalkan saya Farhan dari luar Puri. Baik. Tadi kan jalankan terkait toharoh kepada Iya. bersih-bersih. Kalau
ketika kita misalkan batal wudhu itu, kalau buang angin kan dari bawah tuh Pak, dari dubur ya Pak. Ya betul. Tapi yang dibersihin kenapa area lainnya gitu? Ini Baik. Kalau buang anginnya cuma angin doang, memang nggak apa-apa. Dubur tempat keluarnya angin itu nggak diusik-usik. Tapi kalau lebih dari sekedar angin, ya harus dibersihkan. Ya. Nah, yang dibersihkan itu adalah najis. Sama seperti kalau buang air besar, kan jelas ya. Feses ya, itu ada namanya padat sehingga dia nggak turun ke toilet kakus semuanya, dia bertinggal di kulit tubuh kita. Itu najisnya harus dibersihin juga, baru wudhu. Pipis juga sama, pipis ya walaupun cairan yang masih ada juga yang sisa sehingga harus dibersihkan. Itu bersih-bersih najisnya. Tapi setelah itu yang dihilangkan oleh wudhu bukan najisnya, yang disebut hadas tadi. Hadasnya itu abstrak. Hadas itu abstrak. Jadi memang nggak mesti dia membersihkannya di tempat keluar najisnya, di luar-luar, depan dan belakang. Atau karena muntah juga sama. Seperti itu sebabnya. Karena yang dihilangkan oleh wudhu bukanlah najis, tapi hadas. Dan hadas itu abstrak. Dia wujudnya di mana kita nggak tahu. Lantas, mengapa kita wudhunya tohar itu seperti yang kita tahu, yang wajibnya memakan dekat tangan, kepala, kaki. Yang lain itu sunnah. Dari kumur-kumur, istinsyaq, kemudian setelah kepala yang ada kuping juga itu semuanya sunnah. Jadi organ wudhu yang utama ada 4 saja. Itu kalau pakai air. Kalau pakai selain air namanya tayamum, cuma 2 organnya, muka dan tangan. Itu penyebabnya saya yang dihilangkan adalah hadas, karena kita mengikuti Nabi Muhammad mencontohkannya seperti itu. Memang dalam kenyataannya dulu ada sahabat yang sampai kulit-kulit untuk menghilangkan hadas ini. Kata Nabi nggak perlu seperti itu. Jadi agama Islam tidak menyusahkan. Sebenarnya salah satu poinnya, agama Islam tidak memberikan beban yang berat. Baik, terima kasih Farhan. Yang lain, perempuan juga boleh bertanya. Kita sampai jam 9 supaya nggak terlalu malam. Silakan Faiz. Sampai di mana tadi ininya? Mic-nya. Waalaikumsalam. Tadi kan bahas ini Pak ya, apa namanya, spesifikasi untuk mandi besarnya. Nah, yang saya tanyakan itu tadi kan kita ada bahasan 2 bulan ya. 2 bulan ketika memang kita pengen membersihkan diri itu harus dengan air 2 bulan kalau sampai. Nah, yang saya tanyakan di sini kan baru sedikit Pak ya, belum banyak. 2 bulan ini kan kurang lebih 217 liter. Iya. Oke. Maksudnya dari 217 liter itu apakah tampungannya, apakah air yang harus kita konsumsi untuk mandi? Ya, itu aja sih Pak. Baik, pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah jumlah air yang tersedianya. Torennya kalau nggak kelihatan sih kita bisa anggap full saja, gitu kan? Dan bisa kita pasang apa tuh otomatisnya di bawah itu, ya. Jadi sebenarnya airnya tinggal 100 liter doang. Gitu. Tapi itu sudah jadi banyak. Atau air di kolam rumah kita tersedia sampai 300 liter. Berarti kalau berisi 2/3-nya itu mencukupi.
untuk kita mandi. Kalau kalau kurang harus kita tambahin. Nah, kalau misalnya cuma ada sepertiganya doang. Kalau udah ditambahin penuh, kerannya kita tutup itu tetap banyak. Kalau misalnya sepertiga itu kita alirkan air, maka air itu nyambung dengan air toren. Walaupun masih sepertiga juga, hitungannya tetap banyak. Gitu. Jadi jawabannya adalah air yang tersedia di kolamnya, bukan yang untuk dihabiskan. Kalau kamu mau dulu, Oke. 200 liter. Ini kita satu tektok boleh Pak? Tektok ada. Boleh. Itu kalau dicelup. Tapi kalau nggak dicelup kan bisa sedikit. Kalau tidak kalau dicelup aja kan banyak. Tapi kalau tidak dicelup kan bisa air keran. Kan bisa sedikit ya Pak. Iya. Misalnya kita air keran. Air keran kan kita nggak tahu Pak atasnya berapa itu. Asumsinya toren kita. Iya. Tunggu, kita dulu. Saya pernah sedikit ngaji saya soal air suci. Artinya kalau yang tadi dibicarakan sama kita juga soal membersihkannya. Menurut saya yang saya tangkap, kalau soal airnya itu nantinya kan air suci itu kan ada beberapa faktor. Kalau misalkan ada najis di dalam baknya itu, baknya ada najis, ada kotoran cicak misal. Kalau dianya melebihi kapasitas, itu bisa dikatakan air suci dan bisa untuk membersihkan badan gitu. Mungkin itu sih. Iya. Air 2 kula itu sebenarnya ukuran untuk salah satunya tadi. Dia layun jas lagi, nggak bisa dinajiskan lagi. Atau nggak dianggap bernajis, karena setelah dia banyak, salah satu kaidah fikihnya itu la yataghayyar launuhu wala ta'muhu. Satu lagi itu apa, ada 3 ya. Warnanya nggak berubah, rasanya juga nggak berubah. Jadi misalnya contohnya tadi, bahkan kalau misalnya ada cicak mati jatuh, itu kan jadi bangkai kan. Nah, kalau dia airnya lebih dari 2 kula, maka dia tetap suci dan menyucikan. Oke Pak, ini lebih ke teknis saja ya maksud saya. Karena kan kurang lebih di sini bisa dibilang kebanyakan masyarakat apa ya? Bicara tentang 2 kula, yang masih belum terjawab bagi saya adalah kalau kita pakai keran sama shower itu kan bisa dipakai air yang mengalir Pak ya. Iya. Kenapa ada konteks 2 kula ini ketika air tidak mengalir? Iya. Betul Pak ya? Iya. Anggapannya kapasitas bak mandi kita, oke, hanya 50 liter. Iya. Oke, hanya 50 liter. Sebisa mungkin berarti Bapak menjelaskan, nyalain aja kerannya. Jadi ketika air itu meluncur, walaupun kita mandinya dari ember, itu masuk Boleh dicibuk, gitu kan? Itu benar Pak. Boleh diciduk. Jadi gitu ya konsepnya Pak ya. Jadi walaupun kapasitas ember kita 50 liter, asal airnya dialirkan itu sudah masuk ke banyak syarat sahnya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau kita mau tungguin penuh dulu, lantas kerannya dimatikan, diciduk, ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau tadi dari Pak Agus ini, yang tanpa diciduk tanpa dicelup ya, tapi diciduk pakai gayung misalnya, masih tetap kalau menurut saya, tapi fikih beda ya Pak ya, banyak pandangan gitu.